Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Capuy. Baik, kali ini kita akan membuat tutorial cara mengganti keyboard dari laptop Asus X441N. Ya, ini keyboardnya cukup sulit ya digantinya, karena ditahan sama beberapa kayak semacam plastik pengikat begitu dari body. Jadi harus potong-potong atau dirusak dari pegangannya itu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, jangan lupa untuk soketnya kita lepas dulu. Soket dari papan touch atau kalau bahasanya keyboardnya laptop lah begitu. Kita copot dulu, mengingat kita akan menggunakan benda tajam, jadi harus dicopot biar nggak putus dari fleksibel yang papan touchnya. Oke, lanjut, kita lepas pelan-pelan. Kita lepas dulu. Ini durasi video sudah Akang Capuy percepat untuk mempersingkat waktu. Oke, kita singkirkan fleksibelnya, kemudian kita akan sesetkan ya, apa bahasanya yang enak ya. Nah, caranya seperti ini, disesetkan item-item yang menahan dari ini pelindung keyboard ya, pelindung keyboard yang sebelah pojok, penahan keyboard lah bahasanya seperti itu. Kita sesetkan dengan pisau atau yang tajam ya, atau cutter, tapi pelan-pelan, hati-hati kena tangan. Kita sesetkan satu demi satu dari pelindung atau penahan keyboard dari Asus laptop Asus X441N. Baik, jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini berbagi tentang tutorial. Apabila ada kritik, saran, dan masukan silakan di kolom komentar. Baik, lanjut, kita sesetkan pelan-pelan ya. Akang Capuy buat video ini karena di video sebelumnya ada di playlist atau urutan video Akang Capuy, dari kumpulan video Akang Capuy itu mengatasi laptop Asus X441N itu mati total. Ternyata mati total dikarenakan keyboardnya di jalur power itu mengalami konslet atau tidak berfungsi, jadi membuat si laptop itu jadi nggak mau hidup gitu ya. Nah, ini cara memasang keyboardnya, karena Akang Capuy kan kelamaan kalau misalkan langsung digabung dengan pemasangan keyboardnya di satu video sambil mengatasi laptop Asus yang satunya di video sebelumnya, itu dia akan panjang durasinya. Makanya Akang Capuy membuat dua video. Yang pertama mengatasi laptopnya mati, kedua mengganti keyboardnya ya. Kita sesetkan, ini banyak ya, yang di keyboardnya juga ada tuh penahan dari body keyboard. Nah, sedikit sulit ya, makanya ganti keyboard Asus, khusus Asus ini harganya beda gitu. Jadi bahasanya ongkosnya juga, ongkos pemasangannya beda karena sedikit sulit ya. Karena kalau misalkan yang biasa yang cuman dipasang doang terus dibaut tuh ada yang cuman ditempel juga ada, pakai dia ada slot-slotnya, ada kancingannya, itu tinggal pasang doang, gampang. Untuk kasus ini agak sedikit sulit ya. Jangan lupa untuk support channel ini berbagi tutorial kembali. Apabila ada saran ingin dibuatkan video apa, silakan ketik aja di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila lama, mungkin Capuy karena sambil kerja juga, servis juga gitu, membuat konten juga, tapi tetap semangat, semua itu demi keluarga begitu katanya.
Oke, ini sekarang kita sudah di bagian fleksibel keyboardnya ya, jangan sampai kena. Kita pelan-pelan. Terus dibalik apa namanya, fleksibelnya juga masih ada sebenarnya, tapi nggak akan capek beset karena takut fleksibelnya kena. Biarpun apa namanya keyboardnya udah rusak, tapi tetap kita harus menjaga pelan-pelan ya, harus pelan-pelan gitu, harus menjaga biar nggak kena kebeset gitulah, biar hati-hati. Karena kalau kita udah terbiasa hati-hati, nanti kedepannya akan hati-hati terus begitu. Oke, langsung saja kita angkat keyboard dari Asusnya. Nah, kalau misalkan ada yang belum tuh kayak gitu tuh, jadi dia ketahan nggak bisa keangkat. Ternyata ini ada beberapa yang masih belum, akan capuy ya karena kecil ya, bulat-bulat gitu, jadi nyaru-nyaru juga mau bolongannya tuh yang ada di samping-samping itu kan hitam-hitam semua ya, jadi sedikit nyaru. Kita besetin semuanya, jangan sampai ada yang tersisa kecuali di fleksibel ya, karena sedikit riskan dan sulit, jadi nggak perlu lagi juga, nanti tinggal diangkat juga bisa langsung dia putus kalau cuman di pinggir beberapa doang. Oke, masih kita sesetin. Ini lumayan pegal ya Kang Capu ini ngebeset ini. Sebenarnya bisa juga pakai solder, bisa juga pakai silet ya, tapi ya Kang Capu karena punyanya pisau dibuat HP, jadi ya udah kita hajar aja, yang penting tajam dan bisa kelupas. Sebenarnya Kang Capu ini khusus di HP doang, ngerjain HP doang, servis HP. Tapi karena ada servisan laptop, dia minta servis ya, Kang Capu coba sedikit-sedikit mempelajari tentang laptop gitu, otodidak, nonton dari YouTube juga, nanya sama teman juga yang servis laptop gitu. Temennya sih jauh, makanya via WA doang, nggak bisa datang ke tempatnya. Dulu Kang Capu belajar laptop juga datang ke guru, atau bahasanya dibilang suhu, tuh belajar tentang HP ya. Jadi ada gurunya, nggak sekolah tentang HP, tapi sekolah orang yang sudah terjun lama di dunia handphone servis begitu. Jadi alhamdulillah, semoga beliau dapat rezeki yang halal dan barokah ya, karena guru biarpun diajarinya sedikit, tetap kita guru, apalagi banyak begitu. Kita periksa lagi, masih ada. Kalau masih ada langsung hajar. Dia nggak bisa ya, nggak bisa kita sisain gitu, misal langsung kita angkat, nggak bisa. Jadi benar-benar harus beres, harus kena semua. Kita masih beset-besetin tuh, dia sedikit nonjol begitu lebar, jadi bener-bener nahan. Makanya susah kalau ganti keyboard ini, bukannya susah ya, ribet. Kalau susah berarti nggak bisa, kalau ribet bisa, tapi agak memiliki kesulitan atau memakan waktu yang lumayan lama ya. Habis ini setelah dilepas, nanti kita sambil nunggu ngesesetin ini semua. Alhamdulillah Kang Capu sudah renovasi ruangan servis ya. Nanti kita room tour lah ke kamar dari atau ruangan servis Kang Capu ya. Masih belum komplit untuk alat, masih beberapa juta lagi untuk membeli alat-alatnya ya, semua butuh proses. Nah, Kang Capu ya alhamdulillah membuka servis itu sejak tahun 2016 ya. Kalau orang bilang masih butuh ilmu, makanya Kang Capu belajar di forum. Ya ini dia, kita langsung aja ya, langsung buka. Tadi yang ini sedikit copot tadi, nggak apa-apa, nggak masalah. Alhamdulillah akhirnya beres juga. Nah, ini keyboard barunya ya. Nah, jadi kita tempel lagi, sebenarnya nggak masalah juga sih.
tempel. Nah ntar jadi seperti ini, terus kita tahannya pakai apa, atau kita nahan kembali pakai apa nanti, karena kalau nggak ditahan dia ngelepas pas kita lagi memasang ke laptopnya, dia copot kalau nggak ditahan sesuatu seperti awal. Oke, langsung saja. Ini akan Capuy tadi pakai apa namanya buat LCD ya, lem LCD. Akan Capuy pakai lem LCD. Kalau ditanya udah pernah nyoba belum pakai lem CD untuk nempelin ini, belum ya, karena akan Capuy adanya ini. Tapi dijamin kok kuat dia, kalau kering itu jadi kuat, keras kayak bahan kalau kering. Kalau yang hitam ya, jangan yang putih, kalau yang hitam itu keras. Oke, kita pasin dulu ya fleksibelnya ya, biar nanti pas di laptop nggak miring. Jadi karena di belakangnya ada lem, jadi kita pasin. Oke, langsung ini dia lem LCD nya ya, lem LCD handphone ya. Jadi kita titik-titikin di tempat yang tadi kita habis sesetin pegangan dari apa namanya body keyboardnya. Bapak kita giniin aja tuh ya, kayak masak ya, kayak bikin kue ya. Ya, yang penting intinya dia pas saat pemasangan keyboard ke laptopnya itu nggak jatuh ya, yang penting ada penahannya gitu. Jadi soalnya karena dia harus posisinya pas. Tuh ya, kita lemin ya sedikit apa sesuai dari titik-titiknya ya, yang tadi bekas penahan ya, dari semua biar penahannya kuat. Nanti ini akan Capuy skip juga karena biar mempersingkat waktu ya. Kita kasih lem sambil ditekan sedikit ya, ditekan sedikit karena dia nggak langsung kering. Kalau mau pakai solder bisa, solder itu ya apa, tembak itu yang apa yang meleleh itu kayak bahan plastik. Oke, terus kita tempelkan ya, kita tahan biar agak kering. Kalau sambil kita lihat-lihat masih ada yang belum apa kagak. Nah, ini yang di bawah fleksibel belum, kita beri lagi biar merata, biar tidak ada irian antara satu dan satunya ya. Sambil kita tahan menunggu kering ya, karena akan Capuy punyanya ini doang. Kalau udah agak turun dia ya udah kita lepas. Nah, ini kita untuk penyanggah sampingnya kita pasang kembali, kemudian kita beri lem lagi. Semua titik-titiknya itu ya, dia udah ada tanda-tandanya, atau yang tadi bekas kita seset itu masih kelihatan tandanya ya. Jadi dia bolong, lu pas kita seset bolong, jadi kita masukkan lemnya. Jadi harus benar-benar apa namanya kental ya lemnya. Jadi kalau lem LCD itu kadang karena apa namanya, misalkan sehari nggak dipakai kadang ada airnya sedikit itu, jadi yang kental-kentalnya, jadi kita tekan baru dia keluar kentalnya. Kalau misalkan masih ada yang belum banyak atau kental, ditambahin lagi. Kalau misalkan pakai lem LCD ya, pakai lem LCD HP, kita tambahin lagi. Kalau yang masih belum, kiranya kita lihat ini masih belum pas ini. Oke, sambil kita tekan-tekan ya biar dia mengering dan enggak turun. Nah, ini agak udah sedikit mengering ya. Ini jangan lupa fleksibelnya diamankan. Nah, kalau udah agak sedikit kering, kita siapkan keyboardnya. Ini tadi akan Capuy sedikit skip ya, sampai nunggu dia keringnya ya, sekitar 15-30 menit ya, sambil nonton TV, sambil ngerokok juga, sambil ngopi juga beres ya. Kita pasang kembali. Jangan lupa untuk fleksibel apa namanya papan touch atau mouse keyboard ya, yang papan mouse ya, yang akan Capuy kenal papan touch ya. Kita pasang fleksibelnya, sesuaiin, jangan sampai miring, jangan sampai nggak masuk ya, itu soalnya ada garisnya, dia ada garis hitamnya atau putih, jadi harus pas ya, harus pas. Nah, kalau udah pas kunci, baru lemnya kita pasang
ya, kita sesuaiin posisi yang tadi yang saat kita copot. Baik, langsung kita tes aja. Kalau misalkan nyala, alhamdulillah berarti beres. Pasti nyala ya, karena di video sebelumnya akan capek nyala, maksudnya biar lebih afdol aja gitu ya. Dan lihat tuh nggak jatuh kan, karena tertahan. Itu ya, bagi yang mau lihat video sebelumnya silakan cari di kumpulan video Akang Capuy atau di playlist Akang Capuy ya, silakan. Gratis, cuman pakai paketan saja ya. Ini kita pasang fleksibelnya harus rata, terus kemudian papan tosnya jangan lupa harus dipasang juga. Oke, sekarang kita nyalakan. Tadi pencet power langsung nyala ya. Alhamdulillah HP-nya laptopnya beres, langsung kita kencangkan ya. Nah, ini dia laptopnya. Oke, cukup sekian tutorial dari Akang Capuy. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini. Berbagi manfaat, berbagi tutorial pengetahuan, biarpun sedikit, kalau berbagi insya Allah lama-lama menjadi bukit. Langsung saja kita pasang obengnya untuk merapikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.